Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajra dengan stambuk B211-20094, kelas Gizi B, program studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Di sini, pada mata kuliah kajian lingkungan hidup, saya ingin menjelaskan beberapa rangkuman materi dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Langsung saja kita masuk yang pertama, kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok atau PIP UNTAD. Di sini ada konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Yang pertama, itu ada tuntutan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan PT masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Yang kedua, menggagas konsep lingkungan hidup sebagai PIP. Yang ketiga, penetapan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan, organisasi dan penyimpanan sumber daya. Lalu, adapun tujuan dari PIP UNTAD adalah yang pertama, menentang kegersangan, yang kedua, mengejar ketertinggalan, yang ketiga, tempat membelajarkan, yang keempat, mencintai lingkungan. Lalu di sini kita lanjut, ada potensi sumber daya lingkungan hidup. Yang pertama, sumber daya alam yang terdiri atas biotik, yaitu flora dan fauna, endemik abiotik, yaitu tanah, air, angin, cahaya matahari, bahan galian, dan seresah. Yang kedua, sumber daya manusia yang terdiri dari kependudukan, sosial budaya, dinamika masyarakat. Dan yang ketiga, ada sumber daya buatan yang terdiri dari prasarana dan sarana. Lalu, materi yang kedua ini ada ekologi sebagai ilmu lingkungan. Kita masuk ekologi sebagai ilmu lingkungan. Di sini kata ekologi atau yang diartikan sebagai ilmu lingkungan. Ekologi itu berasal dari kata iokos atau biasa disebut rumah atau tempat tinggal. Sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi jika digabungkan kedua kata tersebut jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal. Lalu di sini ada pembagian ekologi. Menurut habitat ekologi, dia ada ekologi perairan tawar, ekologi laut, dan ekologi darat. Lalu menurut garis taksonomi, dia ada ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, dan ekologi jasad trenik. Di sini ada ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ada komponen bagian dari ekosistem, yaitu senyawa-senyawa anorganik berupa karbon, nitrogen, CO2, dan H2O. Senyawa-senyawa organik berupa protein, lemak, karbohidrat. Lalu ada produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Dia berupa bakteri dan jamur. Lalu di sini ada macam-macam ekosistem. Ekosistem alamiah atau disebut dengan natural ekosistem. Terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Contohnya, ada hutan, danau, dan laut. Di sini ekosistem buatan atau artificial ecosystem, di mana dia mempunyai ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil. Contohnya kolam ikan, sawah tambak, dan akuarium. Lalu di sini ada pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi hidup yang meliputi pemanfaatan, penataan, pemeliharaan,
pengendalian, pengawanan, pemulihan, dan pengembangan. Di sini bisa kita lihat contoh upaya pemulihan. Itu ada domestik, citra lingkungan, cagar alam, cagar budaya, cagar biosfer, dan taman nasional. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu asas-asas ekologi. Jadi, di asas-asas ekologi ini kita ketahui dulu ruang lingkup ekologi. Yang pertama, protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, karbohidrat. Sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri dari atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Di sini ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Lalu ini ada organ, merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki pada hewan. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Di sini kita masih membahas tentang ruang lingkup ekologi. Jadi, dia ada organisme, adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Lalu di sini ada populasi, adalah kelompok organisme yang sejenis, yang hidup dan beranak pada suatu daerah. Lalu ada komunitas, adalah sebuah populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Lalu ada ekosistem, adalah tatanan kesatuan secara utuh, menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Lalu ada biosfer, adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Di sini ada, dari segi susunannya, ekosistem dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, itu ada bahan tak hidup atau abiotik sebagai medium. Yang kedua, itu ada produsen sebagai organisme penghasil. Yang ketiga, ada konsumen sebagai mengonsumsi organisme lain. Yang keempat, ada pengurai atau dekomposer. Dia sebagai organisme heterotrofik yang mengurai bahan organik mati. Lalu, ini ada prinsip-prinsip lingkungan ekologi, di mana saya mengambil beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip yang pertama, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat dihilangkan, dihancurkan, atau diciptakan. Itu menurut hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan energi. Di sini ada prinsip 2, yaitu tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat menurut hukum termodinamika 2 atau hukum entropi. Yang ketiga, ada materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya. Lalu di sini ada masalah-masalah lingkungan hidup. Mohon maaf, di sini ada masalah-masalah lingkungan yang utama menurut Miller 2001, di mana pertumbuhan populasi yang sangat cepat, penggunaan sumber daya tanpa memperhatikan pencegahan pencemaran dan produksi limbah, penyusutan sistem pendukung kehidupan, ada kemiskinan yang dapat mendorong pemakaian sumber daya renewable secara tidak berkelanjutan untuk kepentingan jangka pendek, bahkan sering berisiko terhadap keselamatan dan lingkungan. Lalu ada kegagalan sistem ekonomi dan politik untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ada kegagalan sistem ekonomi dan politik untuk menghargai lingkungan atau valuasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah usaha-usaha untuk mendominasi dan mengelola lingkungan tanpa bekal pengetahuan tentang ekologi. Lalu di sini kita lanjut
ke materi komponen ekosistem. Jadi di komponen ekosistem ini ada pengertian dari ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem dari fungsi organisme bersama-sama dengan lingkungan non-hidupnya. Di sini ada komponen ekosistem. Yang pertama itu ada biotik, terdiri dari bagian hidup, sedangkan abiotik sebagai komponen tak hidup. Lalu, peran kedua komponen sama pentingnya dalam ekosistem, karena ekosistem tidak dapat berfungsi jika salah satunya tidak ada. Jadi mereka saling memiliki keterkaitan sama lain. Lalu di sini ada komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu meliputi seluruh faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan. Lalu dia menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan, menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitat, meliputi cahaya matahari, dan hujan. Di sini ada komponen biotik. Jadi komponen biotik itu meliputi semua kehidupan berdasarkan fungsinya. Dia itu dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Lalu di sini produsen. Produsen ini adalah organisme ototrof yang mampu menghasilkan zat organik pembentuk tubuh dari zat-zat anorganik, air, CO2, mineral-mineral. Lalu dia tumbuhan hijau daun. Di sini ada konsumen. Jadi konsumen itu adalah organisme heterotrof yang menggunakan zat organik yang berasal dari berbagai hasil produksi produsen. Lalu bahan organik digunakan sebagai sumber energi dalam pertumbuhan. Terus dia dibedakan menjadi beberapa konsumen, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Lalu di sini ada fungsi dari ekosistem adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Bila ekosistem dieksploitasi dan dikelola, maka kematangannya akan menurun. Jadi di sini ekosistem itu mempunyai aspek sejarah, masa sekarang, berhubungan erat dengan masa lalu, dan masa yang akan datang berhubungan erat dengan masa sekarang. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang hukum lingkungan. Di sini dia ada lingkungan hidup atau environment, kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di sini ada prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, adanya keanekaragaman, lalu adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis, lalu adanya harmonisasi dan stabilitas, adanya manfaat dan produktivitas. Recording in progress. Lalu kita masuk lagi kita lanjut. Recording in progress. Maaf, tadi ada sedikit salah. Kita lanjut. Di sini ada permasalahan lingkungan yang timbul. Yang pertama, itu ada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, bisa terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, ada permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Lalu yang kelima, ada pencemaran lingkungan. Di sini ada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, itu ada kebijakan konsumen. Saya mengambil beberapa sedikit tentang kebijakan konsumen, yaitu yang pertama, kebijakan bensin bebas timbal. Lalu kebijakan desentralisasi pengelolaan LH. Lalu kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan.
Di sini juga ada peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada baku mutu emisi, yang kedua ada baku mutu limbah cair, yang ketiga ada golongan peruntukan air sungai, yang keempat adalah pengelolaan limbah B3. Di sini ada faktor penyebab belum optimal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Lalu, belum semua orang menggunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Lalu di sini ada beberapa penegakan hukum lingkungan kepidanaan. Saya mengambil di pasal 104 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Lalu ada pasal yang kedua, yaitu pasal 109, yang berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan didenda paling sedikit 1 miliar rupiah, dan yang paling banyak ada 3 miliar rupiah. Kita lanjut ke materi kearifan lokal atau local wisdom. Di sini ada pengertian dari kearifan lokal tersebut. Kearifan lokal atau kearifan dikenal dengan wisdom, dan lokal dikenal dengan lokal. Jadi lokal berarti setempat dan wisdom atau kearifan berarti bijaksana. Jadi jika digabungkan, kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Dikutip dari Kamus Inggris Indonesia dari John M. Eccles dan Hasan Shadili. Lalu di sini ada fungsi kearifan lokal sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan tantangan. Lalu dia bermakna sosial, misalnya upacara integrasi, komunal atau kerabat. Lalu dia bermakna sosial yang kedua, misalnya pada upacara daur pertanian, dan dia bermakna etika dan moral. Lalu di sini ada bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Jadi di sini kearifan lokal yang sebenarnya merupakan modal sosial tersebut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategi untuk dikembangkan, di mana menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.